Hai semua, saya Sari. Sebelum saya menjelaskan, saya ucapkan Om Swastiastu. Di video kali ini, upacara ngaben dilaksanakan di salah satu desa di Bali. Lokasinya berada di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali. Ngaben adalah upacara terakhir bagi ia yang telah meninggal dunia dalam agama Hindu. Ngaben kali ini adalah seorang ibu yang sangat ramah dalam bermasyarakat. Bagaimana tidak, dalam proses ngaben kali ini diikuti oleh puluhan masyarakat. Masyarakat di Bali terutama yang tinggal di desa. Jika ada warga yang melakukan upacara ngaben, mereka rela meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti proses ngaben itu sendiri. Kali ini masyarakat di sini membawa layon berjalan menempuh sekitar 5 kilo untuk menuju setra. Dalam agama Hindu di Bali, jika ada orang yang meninggal, pihak keluarga tidak diperbolehkan melakukan persembahyangan di pura atau sering disebut cuntaka. Selain itu, bagi wanita yang sedang hamil, tidak diperbolehkan ikut atau datang ke rumah tempat orang ngaben, hal itu karena bisa menyebabkan keguguran pada kehamilan. Di Bali, jika ada orang Hindu yang mengalami keguguran, bayi yang meninggal itu wajib dilakukan upacara ngerapuh. Ngerapuh adalah upacara ngaben khusus untuk bayi yang keguguran, baik itu keguguran yang disengaja ataupun tidak. Upacara manusia yatnya yang langka ini penting untuk dilakukan karena dampak secara skala dan niskalanya akan terjadi jika tidak dilaksanakan. Jika seseorang yang mengalami keguguran atau memiliki bayi yang meninggal di bawah 3 bulan, kedua orang tuanya mengalami cuntaka atau tidak diperbolehkan sembahyang selama 1 bulan 7 hari. Begitulah hal-hal yang sakral dalam upacara ngaben dalam agama Hindu di Bali. Dalam upacara ngaben dilakukan dengan hari tertentu, ada hari atau sasi yang tidak diperbolehkan melakukan proses ngaben atau pembakaran. Begitupun saat melakukan proses nyiramang layon harus menentukan hari yang baik untuk melakukan upacara itu. Jika terlalu mendadak dan ketemu hari yang dilarang, upacara nyiramang harus dilakukan pada saat matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Sedangkan jika ada bayi atau anak yang meninggal sebelum umur 5 tahun, diwajibkan untuk melakukan penguburan tengah malam atau setelah matahari terbenam. Dalam perjalanan ngaben kali ini, masyarakat harus melewati sungai sawah yang indah dan pemandangan yang cantik. Dengan begitu, masyarakat di sini sangat menikmati dan tidak merasa kelelahan saat berjalan menuju setra. Beginilah keindahan bermasyarakat Hindu di Bali. Jika seseorang bersosial baik kepada warga, jika ia meninggal, ia akan diiringi oleh masyarakat yang banyak. Begitupun sebaliknya, jika ia malas bersosial, maka akan ada sedikit warga yang ikut dalam upacara ngabennya. Jika yang meninggal seorang wanita, senjata yang dibawa oleh penuntun ialah pisau. Jika yang meninggal seorang laki-laki, yang dibawa adalah arit atau golok, dan juga ada parang. Untuk biaya ngaben sendiri, memerlukan biaya yang lumayan mahal. Bagaimana tidak, untuk membuat atau membeli sarana bantan untuk upacara ngaben saja, memerlukan biaya sekitar kurang lebih 20 jutaan. Belum lagi konsumsi, biaya sewa angklung, sewa badi dan lain-lain, bisa mencapai puluhan juta.
Bahkan untuk ngaben seorang raja di Bali bisa mencapai miliaran rupiah. Maka dari itu, seseorang yang lahir sebagai umat Hindu di Bali sangatlah istimewa. Jika ingin lebih hemat biaya, untuk pengganti angklung, umat Hindu bisa menggunakan suara dari loudspeaker seperti pada video ini contohnya. Jika masyarakat tidak mampu melakukan upacara ngaben, bisa melakukan upacara ngaben massal, yaitu dilakukan 1 tahun sekali di tiap daerah secara bersama-sama. Tetapi layan sebelumnya dilakukan upacara ngaben mekinsan di Geni, itu hanya melakukan dengan banten upacara yang sedikit. Kalau jika ngaben massal hanya mengeluarkan biaya paling banyak 5 jutaan saja. Itulah hal istimewa jika beragama Hindu di Bali. Jika kalian punya pertanyaan seputar ngaben, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama agar bisa lebih mengenal tradisi ngaben yang ada di Bali. Perlu diketahui, tiap daerah di Bali memiliki tradisi ngaben yang berbeda, tetapi memiliki makna atau tujuan yang sama, yaitu menuju moksa. Untuk upacara ngaben ini, layan bernama Ibu Ketut Neri. Dia adalah salah satu keluarga admin sendiri. Menurut informasi, Ibu Ketut Neri meninggal karena sakit karena stroke beberapa bulan yang lalu. Jika layan melewati pura besar, maka diwajibkan untuk berpamitan dengan cara seperti dalam video ini. Air dalam botol gelas ini adalah tirta suci, yang dimana sudah dimantrai oleh pemangku, di mana air ini digunakan untuk sebagai simbol direstui untuk melewati pura. Bicara soal ngaben, jika di desa tersebut ada 2 warga atau lebih melakukan upacara ngaben, diwajibkan yang pertama berjalan menuju setra adalah warga yang paling dekat dengan setra. Itu terjadi karena tidak memperbolehkan mendahului atau melewati rumah yang melakukan upacara ngaben juga. Jika upacara ngaben sudah berjalan menuju setra, rumah tersebut harus dibersihkan saat itu juga. Jadi itulah sedikit informasi tentang seputar ngaben yang ada di Bali. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar admin lebih semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih dan selamat menonton.
dia ke Padang. Barang yang apa? Barang gitu. Kayak kali sih. Ya apa ya? Dah, main dah, kemudian dah.